Endang Ernawati, pendiri Museum Layang-Layang Indonesia, mengatakan, selama ini di Indonesia memang tidak ada referensi tentang layang-layang. Menurutnya, karena sejak dulu budaya Indonesia bukan budaya menulis, tapi bercerita erat kaitannya dengan budaya setempat. Di Jawa dan Bali misalnya, menerbangkan layangan merupakan sebagai bentuk berterima kasih pada Sang Pencipta. Makanya ada istilah lareangon di Jawa dan rerangon, penggembala, di Bali. Merekalah yang menerbangkan layangan di ladang, katanya. Memudarnya tradisi ini di Jawa, karena terlalu banyak budaya masuk ke tanah Jawa setelah kerajaan Majapahit runtuh. Di Jawa karena juga sudah masuk agama Islam, maka tradisi itu luntur dan tidak ada regenerasi, sementara di Bali masih lestari hingga sekarang karena agama Hindu yang merupakan agama kerajaan dulu, masih berjaya. Layang-layang dan juga tradisi melayangan sangat erat kaitannya dengan cerita rerangon. Dipercaya bahwa Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai rerangon merupakan dewa layang-layang pada musim layangan atau setelah panen di sawah. Rerangon turun ke bumi diiringi dengan tiupan seruling bertanda untuk memanggil sang angin. Rerangon berarti anak gembala. Setelah musim panen, para petani terutama anak gembala mempunyai waktu senggang yang mereka gunakan untuk senang-senang sambil menjaga ternaknya. Salah satu permainan yang sering mereka lakukan adalah bermain layang-layang. Saat ini melayangan masih sering dilaksanakan oleh masyarakat Bali, baik anak-anak sampai orang dewasa. Dibuktikan dengan banyaknya diadakan kompetisi layangan dan grup layangan di Bali. Bentuk layang-layang tradisional dari dulu tidak berubah, hanya teknik pembuatannya yang berkembang. Itu karena masyarakat Bali menghormati apa yang telah diberikan oleh leluhur secara turun-temurun. Layang beban, pecukan dan janggan merupakan 3 jenis layang-layang tradisional Bali yang sudah sangat dikenal. 1. Layangan beban. B yang berarti ikan. Layang-layang beban berarti layangan berbentuk seekor ikan bagaikan ikan yang berenang dan menari-nari dalam air dan juga memiliki suara guangan yang indah. Hidup ikan selalu tergantung pada air, sinar, tanah, udara dan angkasa yang kesemuanya itu merupakan unsur maha. Di beberapa daerah di Bali layangan ini disebut layangan kepes. Bahkan di desa Mengwi layangan ini disebut layangan potongan badung, dan di wilayah Sanur juga memiliki beban khas daerah Sanur yang memiliki sedikit perbedaan dari beban daerah lain. 2. Layangan pecuk. Layangan ini sangat simpel, nama pecuk diambil karena layang-layang ini mempunyai 4 sudut dan bentuknya menekuk yang dalam bahasa Bali adalah pecuk. Layangan ini sangat lincah di udara dan bisa menyambar-nyambar, jadi dibutuhkan keahlian khusus untuk menerbangkannya. Pecukan ini dapat dibandingkan dengan ulu candra yaitu windu, merupakan wijaksana, simbol yang widiwasa. Dalam festival layang-layang ini dinilai berdasarkan keahlian orang yang menerbangkannya dan ketahanan layangan ini berada di udara. 3. Layangan janggan. Janggan merupakan layangan sakral, salah satu layangan yang dipercaya sebagai naga sang penjaga kestabilan dunia. Menurut mitos, bumi ditopang oleh seekor kura-kura raksasa bernama Benawang Nala. Dan bumi tersebut dikelilingi oleh tubuh seekor naga bernama Naga Besuki. Naga itulah yang diabadikan menjadi layangan janggan. Janggan terlihat menarik dengan hiasan ekornya yang bisa mencapai ratusan meter. Layangan janggan adalah layang-layang adat Bali yang sakral. Sebelum dan sesudah diterbangkan, layangan ini harus disucikan terlebih dahulu. Seperti halnya layang janggan Krama Banjar yang batu kangin yang merupakan wahana dari Ida Betara Ratu Ayu Mas Anglayang sebagai perwujudan Ida Betara Siwa yang mengayomi dan memberikan kehidupan kepada seluruh masyarakat.